Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan seorang pria yang dihina oleh calon mertuanya karena berprofesi sebagai tukang buah keliling. Tapi, siapa sangka ternyata pria tersebut hanya menyamar. Sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini. Kami doakan panjang umur, murah rezeki dan mendapatkan banyak pahala. Amin. Di sebuah desa kecil yang sepi, terletak di pinggiran kota, suasana pagi selalu menyuguhkan aroma segar embun yang menyelimuti dedaunan. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada pagi itu. Di gang sempit desa, sebuah gerobak tua berwarna biru berhenti. Gerobak tersebut dipenuhi dengan buah-buahan segar, yang tampak menggoda para warga untuk berhenti sejenak membeli. Di balik gerobak itu, berdirilah seorang pria bernama Rudi, seorang penjual buah keliling yang baru pertama kali muncul di desa ini. Rudi memiliki wajah yang ramah dengan senyum lebar yang membuat siapapun yang melihatnya merasa nyaman. Namun ada sesuatu yang aneh. Gerobaknya terlihat sangat bersih, bahkan lebih bersih dari gerobak tukang buah pada umumnya. Tangannya pun selalu tampak rapi. Tidak pernah kotor meski ia sedang memotong dan menata buah-buahan. Setiap hari, ia datang tepat pukul 5 pagi, membawa gerobaknya yang terlihat lebih baru dari yang lain. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah jam tangan mewah yang sering dikenakan Rudi. Sesekali, warga melihat jam tersebut saat ia sedang meracik buah. Jam tangan itu terlihat sangat mencolok dan tak cocok dengan profesinya sebagai tukang buah keliling. Meski begitu, Rudi selalu cepat menyembunyikannya saat ada yang melihat, seolah menyembunyikan sebuah rahasia besar. Di tengah keramaian pasar, ada seorang gadis bernama Dina yang setiap hari lewat di depan gerobak Rudi. Dina adalah seorang gadis sederhana, penjual sayur keliling yang selalu bekerja keras. Ia tidak pernah banyak berbicara, namun sering berhenti sejenak di gerobak Rudi untuk membeli buah. Rudi yang baik hati selalu memberikan lebih dari yang ia bayar, bahkan terkadang memberikan potongan buah lebih banyak sebagai bentuk kebaikan. Dina merasa ada yang berbeda dengan Rudi. Meskipun ia hanyalah seorang tukang buah, ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Rudi? Apa yang membuatnya berbeda dengan penjual lainnya? Setiap kali ia duduk dan berbincang dengan Rudi, hatinya semakin tergerak oleh kebaikan hati Rudi, meskipun ia hanya seorang penjual buah sederhana. Namun, tidak semua orang senang dengan kehadiran Rudi di desa itu. Danu, seorang pria yang dikenal sebagai jagoan kampung, merasa terganggu dengan popularitas Rudi. Danu adalah pria berkuasa di desa itu, dan ia merasa wilayahnya mulai terancam dengan kedatangan Rudi. Danu merasa bahwa Rudi mengambil perhatian banyak orang, terutama Dina yang mulai menunjukkan ketertarikan padanya. Suatu malam, Danu merencanakan sesuatu yang tidak baik. Ia pergi diam-diam menuju gerobak Rudi yang sudah ditinggalkan di gang. Tangannya mengeluarkan obeng, niat jahat untuk merusak gerobak Rudi dan membuatnya berhenti berjualan. Namun, sebelum ia sempat bertindak, sebuah suara dalam kegelapan menghentikannya. Jangan coba-coba merusak milik orang jika tak ingin hidupmu rusak juga, ujar suara tegas itu. Danu terkejut dan terdiam, lalu ia melihat dua sosok pria besar yang muncul dari bayangan. Mereka berdua mengenakan pakaian hitam dan memiliki tubuh yang kekar. Danu merasa gugup dan tanpa berkata apa-apa, ia mundur perlahan sebelum akhirnya lari terbirit-birit meninggalkan niat jahatnya. Ia tak tahu bahwa gerobak Rudi dan pria yang ia anggap hanya sebagai tukang buah ternyata menyimpan rahasia besar yang akan mengguncang satu desa. Keanehan demi keanehan terus terjadi. Setiap pagi, Rudi kembali dengan gerobak buahnya yang selalu bersih dan rapi, menyapa warga dengan senyum hangat. Namun, Rudi menyimpan sebuah rahasia besar. Sesuatu yang tak pernah diketahui oleh siapapun di desa itu. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik penampilan sederhana Rudi? Mengapa ia datang ke desa ini dan apa yang ia cari? Rahasia ini perlahan mulai terbongkar. Namun jalan menuju pengungkapan kebenaran masih panjang dan penuh teka-teki. Suatu pagi yang cerah, Rudi membawa gerobaknya keluar dari gang kecil dan berjalan menuju ujung jalan besar yang sepi. Di sana, sebuah mobil hitam menunggu dengan sopir yang siap membukakan pintu. Rudi melepas topi lusuhnya dan melepaskan rompi tukang buah yang selama ini ia kenakan. Tak ada lagi penampilan sederhana. Yang terlihat kini adalah seorang pria dengan pakaian bersih, rambut rapi,
dan jam tangan mahal yang dikenakannya. Sesaat, ia menghilang ke dalam mobil yang menunggu di ujung jalan. Tak seorang pun di desa tahu bahwa tukang buah yang mereka anggap biasa ini adalah pemilik salah satu jaringan hotel dan restoran mewah terbesar di kota. Rudi bukan hanya sekadar tukang buah. Dia adalah Hendra Wijayakusuma, seorang pengusaha sukses dengan kekayaan yang tak terhitung. Namun, selama 3 bulan terakhir, ia memilih untuk hidup sederhana sebagai penjual buah. Ia datang ke desa ini dengan tujuan yang sangat penting. Bukan untuk mencari pelanggan atau memperluas bisnisnya, melainkan untuk mencari seorang wanita yang tulus, seorang wanita yang bisa mencintainya bukan karena harta, tetapi karena hati. Rudi ingin menemukan pasangan hidup yang benar-benar mencintainya tanpa melihat kekayaan. Ia menginginkan seseorang yang bisa menghargai dirinya saat ia tidak memiliki apa-apa, seseorang yang akan tetap mendampinginya meskipun ia jatuh miskin. Pilihannya jatuh pada Dina. Dina adalah seorang gadis yang sederhana, penuh kasih sayang, dan selalu bersyukur meski hidup serba kekurangan. Namun, Rudi tahu bahwa untuk menemukan cinta yang tulus, ia harus menguji hati Dina. Ia harus memastikan bahwa Dina mencintainya bukan karena uang, tetapi karena kebaikan dan ketulusan hati. Ia ingin tahu apakah, jika ia suatu saat jatuh miskin, Dina masih akan mencintainya dengan cara yang sama. Namun, tak semua orang setuju dengan pilihan Rudi. Danu, yang telah lama mengincar Dina, merasa terancam oleh kehadiran Rudi. Danu adalah pria yang kasar, arogan, dan sering menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia tahu bahwa Dina adalah gadis baik yang pantas mendapatkan pasangan yang lebih baik dari dirinya, namun Danu tak pernah melepaskan ambisinya. Ia pun mulai merencanakan cara untuk merebut hati Dina, bahkan jika itu berarti harus menghalalkan segala cara. Dengan ketegangan yang semakin meningkat, Rudi harus menghadapi ujian besar dalam hidupnya. Tidak hanya tentang menemukan cinta sejati, tetapi juga tentang menghadapi mereka yang tidak ingin melihatnya bahagia. Apakah Rudi akan berhasil menemukan cinta yang ia cari? Akankah ia berhasil melewati segala cobaan yang ada di depannya? Cerita ini baru saja dimulai, dan banyak hal yang masih harus terungkap. Rudi, Dina, dan Danu akan segera dihadapkan pada pilihan besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di desa Karangjati mulai berubah. Gerobak buah Rudi setiap pagi selalu dipenuhi pembeli. Warga desa semakin tertarik pada sosok Rudi yang tak hanya ramah, tetapi juga tampak berbeda. Dina, meski hanya seorang penjual sayur sederhana, merasa ada sesuatu yang menarik darinya. Ia tak pernah bosan duduk di samping gerobaknya sambil berbincang-bincang ringan. Rudi selalu menyapanya dengan senyum hangat, membuat hati Dina semakin tersentuh. Namun, Dina juga mulai merasa cemas, ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. Mengapa seorang pria seperti Rudi, yang tampaknya memiliki banyak harta, memilih hidup sebagai tukang buah di desa kecil ini? Di sisi lain, Danu semakin kesal melihat ketenaran Rudi yang makin lama makin disukai warga, terutama Dina. Danu merasa bahwa keberadaannya terancam. Ia tidak ingin kalah saing dengan pria sederhana itu, apalagi saat melihat Dina mulai memperhatikannya. Danu mulai merancang rencana untuk merebut hati Dina dan mengusir Rudi dari desa. Malam itu, Danu berbicara dengan beberapa temannya yang memiliki kekuasaan di desa, berencana untuk menggertak Rudi agar meninggalkan desa. Namun, Rudi tak pernah merasa gentar. Suatu malam, setelah hari berjualan, Rudi duduk di balkon rumah mewahnya yang tersembunyi di balik perbukitan, merenung. Pak Burhan, asisten setianya, duduk di sampingnya. Pak Burhan sudah lama mengenal Rudi sejak kecil. Ia adalah sosok yang selalu mendampingi Rudi dalam setiap langkah hidupnya. Meskipun Rudi kini hidup dalam kekayaan, Pak Burhan tahu betul bahwa di balik segala kemewahan itu, ada rasa kesepian dan kerinduan yang mendalam di hati Rudi. Rudi berbicara pelan kepada Pak Burhan, "Aku harus tahu, Pak Burhan, apakah Dina mencintaiku karena aku punya segalanya, ataukah ia benar-benar tulus?" Pak Burhan menatapnya dengan penuh pengertian. "Tuan, ketulusan hati tak bisa dilihat dengan harta, tapi hanya dengan niat dan kesabaran." Rudi terdiam mendengar kata-kata Pak Burhan. Ia tahu bahwa ujian yang ia ciptakan sendiri mulai membawa beban yang semakin berat. Bukan hanya hatinya yang diuji, tetapi juga keselamatan keluarga Dina yang menjadi taruhannya. Namun, Rudi tidak bisa mundur.
Ia bertekad untuk terus menjalani ujiannya dan menemukan jawaban sejati atas rasa cemasnya. Rudy harus memastikan bahwa keputusan yang diambilnya adalah yang terbaik, tanpa ada penyesalan di kemudian hari. Keesokan harinya, Desa Karangjati kembali digemparkan dengan pergerakan Danu. Ia datang ke rumah Dina dengan membawa sejumlah uang dan kotak seserahan mewah. Tujuannya jelas, ia ingin menikahi Dina dan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Danu berkata dengan penuh percaya diri, "Bu Marni, saya bisa menjamin hidup anak Anda akan berubah dengan uang dan kemewahan ini. Saya akan memberikan apa saja yang ia butuhkan." Ibunda Dina, Bu Marni, terdiam sejenak, matanya menatap amplop yang diberikan Danu. Namun, meskipun uang itu tampak sangat menggiurkan, hati Bu Marni terasa berat. Ia tahu Danu bukanlah pria yang baik, meskipun ia kaya. Danu sering mabuk, kasar, dan tidak segan untuk mengintimidasi orang lemah di sekitar desa. Dina, yang mendengar percakapan itu, merasa bingung. Ia tak ingin hidup dalam ketakutan dan ketidakbahagiaan hanya karena uang. Ia tidak tahu harus bagaimana, namun hatinya sudah jelas, Danu bukanlah pilihan yang tepat. "Bu, saya tidak ingin hidup seperti ini. Uang bukanlah segalanya. Kenapa banyak orang kaya yang tetap merasa kosong? Saya tidak ingin hidup seperti mereka," kata Dina tegas. Ibunya yang terdiam mendengar perkataan Dina, akhirnya menghela napas panjang. "Kamu benar, Nak, uang tak akan memberikan kebahagiaan sejati," ujarnya dengan suara pelan. Namun, Danu tidak menerima penolakan begitu saja. Ia menambahkan ancaman terakhir, "Kalau Sari menolak saya pastikan tukang buah itu tak akan berjualan lagi di desa ini." Ancaman Danu mengguncang hati Bu Marni. Ia tahu Danu tidak main-main dengan perkataannya. Namun, ia juga tahu bahwa Dina tidak bisa dipaksa untuk menerima orang yang tidak ia cintai. Dalam hati, Bu Marni berdoa agar segala ujian ini segera berakhir. Rudy yang mendengar kabar ancaman Danu merasa tergerak untuk bertindak. Ia tahu bahwa Danu adalah orang yang tak bisa dianggap enteng. Namun, Rudy juga yakin bahwa ia harus menjaga integritas dan ketulusan hatinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menghadapi semua tantangan ini tanpa harus melibatkan kekerasan. Rudy tahu, Allah akan memberinya jalan keluar yang terbaik, meskipun ia tak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Keputusan Rudy untuk bertahan dengan ujiannya membawa perubahan besar. Rudy memilih untuk tidak kembali ke desa selama beberapa hari. Ia ingin memberi waktu bagi Dina dan keluarganya untuk berpikir dan menentukan pilihan mereka sendiri tanpa adanya tekanan darinya. Namun, meskipun ia memilih untuk mundur sejenak, hatinya tetap cemas. Apa yang akan terjadi jika Dina menerima lamaran Danu? Apakah ia akan merasa kecewa atau justru merasa lega? Semua itu masih menjadi pertanyaan yang menggelayuti pikiran Rudy. Di luar sana, Danu semakin percaya diri dengan setiap langkahnya. Ia yakin bahwa Dina akan menerima dirinya, terutama setelah segala kemewahan yang ia tawarkan. Namun, ia tak tahu bahwa ada satu hal yang lebih kuat daripada harta, ketulusan hati. Dan itu adalah ujian terbesar yang harus dihadapi oleh semua orang di desa ini. Pagi itu, suasana desa Karangjati tampak begitu berbeda. Warga mulai membicarakan rencana besar yang akan dilakukan Danu untuk melamar Dina. Berita tentang seserahan mewah yang ia bawa sudah menyebar dengan cepat. Di warung kopi dan lapak sayur, mereka mulai menggosipkan bagaimana Dina akan hidup bahagia dengan harta Danu. Beberapa dari mereka bersyukur jika Dina menerima lamaran Danu, menganggapnya sebagai peluang emas, sementara yang lainnya menganggapnya sebagai langkah yang salah. Dina, yang mendengar semua percakapan itu, hanya bisa tersenyum kecut. Ia memilih diam, tetapi hatinya penuh dengan kegelisahan. Ia tidak ingin menikah hanya karena kekayaan. Ia ingin seseorang yang bisa menghargainya bukan hanya karena status sosialnya, tetapi karena dirinya yang sederhana. Meskipun ia sering digoda untuk menerima Danu, hatinya berkata lain. Ia tidak bisa menerima hidup dalam ketakutan dan kekerasan, apalagi setelah melihat sisi gelap dari Danu yang mulai terungkap. Pagi itu juga, Rudy yang selama ini menyamar sebagai tukang buah memutuskan untuk bertindak. Ia merasa bahwa waktunya untuk mengungkapkan semua yang ada di hatinya sudah tiba. Dengan tekad yang bulat, ia mengenakan pakaian yang lebih rapi dan mengambil mobil hitam yang menunggunya di ujung jalan. Mobil itu melaju perlahan menuju rumah Dina, sementara hati Rudy berdebar-debar.
Ia tahu ini adalah momen penting yang bisa mengubah segalanya. Rudy tiba di depan rumah Dina dengan membawa sebuah kotak kecil yang terbungkus rapat. Kotak itu berisi cincin yang sederhana, namun sangat berarti. Di luar rumah, beberapa warga desa sudah berkumpul, ikut menyaksikan apa yang akan terjadi. Dina yang sedang berada di dalam rumah terkejut ketika mendengar suara ketukan di pintu. Ia membuka pintu dengan hati yang penuh rasa penasaran, dan di depannya berdiri Rudy. Tidak dengan gerobak buahnya, tetapi dengan pakaian yang rapi dan sebuah kotak kecil di tangannya. Dina terdiam sejenak. Wajah Rudy yang selalu ia kenal dengan senyum ramah kini tampak serius, namun tetap menenangkan. "Dina," ujar Rudy pelan, "aku datang bukan sebagai orang kaya, aku datang sebagai lelaki yang tulus. Aku ingin melamarmu, bukan karena aku memiliki segalanya, tetapi karena aku mencintaimu dengan sepenuh hati." Kata-kata Rudy langsung menyentuh hati Dina. Ia merasa seperti dunia berhenti sejenak. Semua yang ada di pikirannya tiba-tiba mengalir begitu saja. Rudy tidak datang dengan kemewahan, tidak datang dengan hadiah besar atau harta berlimpah. Ia datang dengan niat yang tulus dan hati yang ikhlas, yang lebih berharga daripada segala yang ada di dunia ini. Namun, tepat di saat itu, Danu tiba dengan iringan mobil mewah dan para pembawa seserahan. Ia langsung masuk ke dalam rumah Dina tanpa diundang, meletakkan kotak seserahan besar di meja ruang tamu, dan berkata, "Bu Marni, Sari ini semua untuk kalian. Saya serius ingin menikahi Sari. Saya akan bayar semua utang ibu, dan rumah ini akan saya renovasi. Hidup kalian akan berubah." Danu berbicara dengan percaya diri, berharap mendapatkan persetujuan dari Bu Marni dan Dina. Dina terkejut melihat kedatangan Danu yang begitu tiba-tiba, namun hatinya sudah dipenuhi keraguan. Ia sudah tahu dengan pasti bahwa ia tidak ingin hidup dengan kekerasan dan kekayaan yang menyertai Danu. "Maaf, Danu," jawab Dina dengan suara pelan, "aku tidak bisa menerima semua ini." Danu terdiam, wajahnya berubah merah. Ia tidak menerima penolakan itu dengan mudah. Namun, sebelum dia sempat berkata lebih banyak, terdengar suara pelan dari luar pintu, "Jika cinta hanya soal harta, lalu untuk apa ada kesetiaan?" Semua orang menoleh, dan ternyata Rudy berdiri di sana, dengan pakaian sederhana, namun wajahnya tenang dan matanya penuh keyakinan. "Dina, aku mencintaimu dengan hati yang tulus. Aku siap menikahimu dengan cara yang sederhana, namun penuh makna." Warga yang melihat kejadian itu terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Rudy, tukang buah sederhana yang mereka anggap biasa, ternyata memiliki kekayaan yang jauh melampaui Danu. Rudy, yang selama ini hanya dikenal dengan gerobak buahnya, kini berdiri dengan penuh percaya diri, memegang kotak kecil yang berisi cincin sederhana. Danu, yang merasa malu dan terhina, segera membanting kotak seserahan yang ia bawa dan pergi dengan langkah kasar. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik dan beberapa mulai bersorak, merasa bangga atas ketulusan Rudy. Namun, Rudy tidak merasa kemenangan. Ia hanya ingin memastikan bahwa pilihan Dina adalah keputusan yang datang dari hatinya yang paling dalam. "Bu Marni," ujar Rudy, "saya mohon maaf kalau semua ini mengejutkan. Saya tidak pernah berniat mempermainkan siapapun, tetapi saya ingin tahu siapa yang melihat saya dengan hati, bukan dengan dompet." Bu Marni hanya terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Hatinya penuh dengan kebingungannya. Dina menatap Rudy dengan mata berkaca-kaca, namun ia tahu bahwa inilah saat yang tepat untuk memilih. Ia berjalan mendekat dan dengan suara yang hampir tak terdengar, berkata, "Aku akan menerimamu, Rudy. Aku ingin hidup dengan ketulusan, bukan dengan harta." Saat itu juga, suasana di rumah Bu Marni berubah menjadi haru. Semua orang yang hadir mulai merasakan keikhlasan yang luar biasa, melihat dua hati yang bertemu bukan karena harta, tetapi karena ketulusan dan cinta yang sejati. Rudy menatap Dina dengan penuh kebahagiaan. Saat cincin itu disematkan di jari Dina, dunia mereka serasa berhenti sejenak. Dan mereka tahu bahwa perjalanan cinta mereka baru saja dimulai. Namun, di luar sana, Danu yang tidak menerima kekalahan dengan mudah, merencanakan balas dendam yang lebih besar. Ia tidak akan membiarkan Rudy begitu saja pergi dengan Dina. Panggung pertempuran belum berakhir, dan ujian sejati baru saja dimulai. Kebahagiaan yang baru saja ditemukan oleh Rudy dan Dina ternyata tak berlangsung lama.
Desa Karangjati yang seharusnya merayakan cinta mereka, kini kembali diliputi ketegangan. Danu yang merasa harga dirinya diinjak-injak di depan seluruh warga, tidak bisa menerima kekalahan begitu saja. Ia merasa bahwa dunia ini masih miliknya, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya begitu saja, terutama Rudi. Kebanggaan dan ambisinya yang tinggi mendorongnya untuk merencanakan balas dendam yang lebih besar. Malam itu, setelah Rudi dan Dina merayakan pertunangan mereka, suasana desa tampak sunyi. Namun, di balik bayang-bayang malam, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Danu, bersama dengan beberapa anak buahnya, mulai menyusun rencana untuk menekan Rudi dan keluarganya. Mereka tahu bahwa Rudi memiliki kekuatan besar, namun mereka merasa bahwa Rudi perlu diberi pelajaran. Di tengah keramaian desa yang semakin tampak damai, Pak Burhan, asisten setia Rudi, mulai merasakan adanya gelagat buruk. Ia sudah lama mengenal Danu, dan tahu betul bahwa pria itu tidak akan berhenti sampai ia mendapat apa yang diinginkan. Pak Burhan segera memberitahu Rudi tentang apa yang tengah terjadi, tetapi Rudi hanya bisa terdiam. Ia tahu bahwa Danu bukan orang yang mudah dilawan, tetapi ia juga tidak ingin menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah ini. Ini sudah cukup, Pak Burhan, ujar Rudi dengan tenang. Aku percaya, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Keesokan harinya, berita buruk mulai menyebar di desa. Toko kecil milik Pasaman dilempari batu, dan sepeda motor milik salah seorang warga yang mendukung Rudi juga disiram oli. Tak hanya itu, rumah Rudi yang terletak di pinggir desa juga menjadi sasaran. Semua ini dilakukan dengan cepat dan diam-diam, tanpa ada yang tahu siapa pelakunya. Dina yang mulai merasa gelisah bertanya kepada Rudi, "Kenapa semua ini terjadi? Mas, apakah karena aku?" Rudi mengangguk perlahan, "Ini semua karena aku. Danu tidak terima dengan pilihanmu. Tetapi aku tidak akan membiarkan ketakutan menguasai kita. Kita harus tetap sabar, Dina." Meskipun Rudi mencoba untuk tenang, ia tahu bahwa ujian yang ia hadapi semakin berat. Ketegangan semakin meningkat, dan ia mulai merasakan bahwa bukan hanya hatinya yang diuji, tetapi juga keselamatan orang-orang yang ia cintai. Pada malam yang penuh ketegangan itu, Rudi mendapat informasi dari Pak Burhan bahwa Danu telah mengatur sesuatu yang lebih besar. Danu berencana untuk melibatkan seluruh warga desa dalam rencananya, dengan tujuan memaksa Rudi dan Dina untuk mundur. Rudi tahu bahwa malam ini adalah malam yang menentukan. "Pak Burhan, besok saya akan berbicara dengan warga," kata Rudi dengan tekad. "Saya tidak bisa membiarkan semua ini terus berlanjut. Saya akan ungkapkan semuanya." Keesokan harinya, suasana desa menjadi tegang. Warga berkumpul di balai desa untuk mendengarkan pengumuman dari Rudi. Semua mata tertuju padanya, menunggu apa yang akan ia katakan. Rudi berdiri di depan mikrofon sederhana, mengenakan pakaian yang tetap sederhana, tetapi sorot matanya penuh dengan keyakinan. Dina duduk di barisan depan bersama Pak Burhan dan Bu Marni, menatap Rudi dengan penuh harapan. Rudi menghela napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. "Saya tahu banyak dari kalian yang masih penasaran dengan siapa saya sebenarnya. Tetapi yang lebih penting, saya ingin kalian tahu bahwa saya bukan datang ke sini sebagai pengusaha kaya. Saya datang sebagai seseorang yang mencari cinta yang tulus." Warga mulai terdiam. Mereka tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi, tetapi mereka bisa merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Rudi. Rudi melanjutkan, "Nama saya adalah Hendra Wijaya Kusuma. Saya adalah pemilik grup Kusuma Sentosa di Jakarta. Saya datang ke desa ini bukan untuk pamer kekayaan, tetapi untuk mencari seseorang yang bisa mencintai saya apa adanya, bukan karena harta." Suasana di balai desa mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada Rudi, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Dina terkejut, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria yang selama ini ia anggap sederhana, ternyata memiliki segalanya. "Sari, aku datang bukan untuk memaksa kamu, tetapi untuk menunjukkan bahwa cinta itu tidak harus bergantung pada kekayaan. Aku mencintaimu karena ketulusanmu, karena hati yang baik yang kamu miliki," ujar Rudi, menatap Dina dengan penuh kasih. Danu, yang hadir di tengah kerumunan warga, merasa seperti disambar petir. Wajahnya memerah karena amarah. "Tidak mungkin. Semua ini tidak adil," teriak Danu. Namun, Rudi tetap tenang.
Danu, saya tidak akan melawanmu dengan kekerasan. Saya percaya bahwa siapa yang berbuat zalim akan menuai akibatnya, ujar Rudy dengan tegas. Saat itu juga, Danu merasa harga dirinya dihancurkan di depan semua orang. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Rudy, yang ia anggap remeh, ternyata memiliki segalanya. Tanpa sepatah kata pun, Danu membanting kotak seserahan yang ia bawa dan keluar dari balai desa dengan langkah kasar. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu mulai bergumam. Beberapa mulai tersenyum, sementara yang lain merasa terharu melihat ketulusan hati Rudy yang telah terbukti. Di sisi lain, Pak Burhan menatap Rudy dengan rasa bangga. Saya bangga denganmu, nak. Tidak banyak orang yang punya keberanian untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, katanya dengan penuh kebanggaan. Namun, meskipun segala sesuatu tampak berakhir dengan baik, ketegangan belum berakhir. Danu yang dipermalukan di depan umum tidak akan menyerah begitu saja. Ia masih menyimpan dendam yang bisa memicu masalah lebih besar lagi. Ketegangan terus meningkat, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Rudy dan Dina dapat menjalani hidup bahagia? Apakah Danu akan kembali untuk membalas dendam? Semua itu masih menjadi tanda tanya besar, karena perjalanan mereka belum berakhir. Hari-hari setelah pengungkapan identitas Rudy di balai desa masih dipenuhi ketegangan. Meskipun Rudy dan Dina mulai merasa sedikit lega setelah Danu meninggalkan desa dengan kekalahan, ancaman yang datang dari pria itu belum berakhir. Di balik setiap kemenangan, ada bayangan ketidakpastian yang menghantui. Warga desa, meskipun sebagian besar mulai mendukung Rudy, tetap merasa cemas tentang apa yang akan dilakukan Danu selanjutnya. Rudy dan Dina mulai menjalani kehidupan mereka dengan tenang, namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Setiap kali mereka berjalan bersama, Rudy merasakan adanya ancaman di sekitarnya. Terkadang, ia melihat sekelompok orang yang berbisik-bisik saat mereka lewat. Meski tak pernah terjadi kekerasan, suasana hati Rudy tetap gelisah. Ia tahu bahwa Danu tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Suatu malam, Rudy sedang duduk bersama Dina di teras rumah Pak Burhan, merenung. Dina, aku khawatir kalau masalah ini belum benar-benar selesai. Danu masih mengintai, aku bisa merasakannya, ujar Rudy dengan suara serius. Dina memegang tangan Rudy dengan lembut. Aku tahu, Mas. Tapi kita harus percaya bahwa segala hal akan selesai pada waktunya. Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik, jawab Dina dengan penuh keyakinan. Namun, meskipun Dina berusaha menenangkan hati Rudy, perasaan waspada tetap menggelayuti keduanya. Keesokan harinya, ketika mereka kembali ke desa, situasi berubah drastis. Danu, dengan kekuatan yang masih dimilikinya, mulai menggerakkan orang-orang suruhannya untuk mengintimidasi keluarga Dina. Toko kecil milik Pasaman kembali menjadi sasaran, dan kali ini lebih parah. Semua barang di toko itu rusak, dan pintu tokonya dicoret-coret dengan kata-kata kasar. Dina yang melihat kejadian itu merasa sangat cemas. Kenapa dia harus begitu? Apa yang dia inginkan? Dina menangis, merasa tak berdaya. Rudy menggenggam tangannya dengan erat. Ini bukan salahmu, Dina. Aku yang akan bertanggung jawab atas semua ini, ujar Rudy, mencoba menenangkan Dina yang semakin gelisah. Pada malam yang penuh ketegangan itu, Rudy memutuskan untuk bertindak. Ia tahu bahwa jika ia terus berdiam diri, Danu akan semakin berani dan melibatkan lebih banyak orang dalam permusuhan ini. Rudy memanggil Pak Burhan dan beberapa orang terpercaya dari kota. Kita akan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang berbeda. Aku tidak ingin melibatkan kekerasan, tapi kita harus membuat Danu sadar bahwa ia tidak bisa bermain-main dengan kehidupan orang lain. Dengan bantuan Pak Burhan dan orang-orang yang setia padanya, Rudy mulai mengatur rencana. Ia tidak ingin Danu tahu bahwa ia sudah mempersiapkan langkah besar untuk menghadapi serangan berikutnya. Rudy memutuskan untuk menggunakan cara yang lebih cerdas, yang dapat membuat Danu terpojok tanpa harus melibatkan kekerasan. Sementara itu, di tempat lain, Danu yang merasa sudah menguasai segalanya terus memperburuk keadaan. Ia tak tahu bahwa Rudy sudah bergerak untuk menghadapi serangannya. Di balik kebanggaan dan kemarahan Danu, ada kekosongan yang semakin terasa. Ia merasa malu dengan kekalahannya di depan warga desa, tetapi lebih dari itu, ia merasa cemburu dan iri pada Rudy yang begitu mudah mendapatkan hati Dina,
seorang wanita yang Danu anggap miliknya. Danu berencana untuk mengadakan pesta besar, mengundang semua warga desa, dan menunjukkan bahwa ia masih lebih unggul daripada Rudy. Ia ingin membuktikan bahwa kekayaan dan kekuasaan bisa membeli segala sesuatu. Namun, ia tak tahu bahwa di balik pesta yang ia rencanakan, Rudy sudah menyusun strategi yang akan mengungkapkan siapa yang benar-benar menang dalam permainan ini. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Danu mengundang semua orang di desa untuk menghadiri pesta mewah yang diadakannya di rumah besar miliknya. Semua orang mulai berkumpul, mengenakan pakaian terbaik mereka, dan bersiap untuk melihat siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan ini. Danu berdiri di tengah-tengah pesta, dikelilingi oleh orang-orang yang memujinya, dan merasa bahwa ia akan mendapatkan semuanya kembali. Namun, tak lama setelah pesta dimulai, suasana berubah. Rudy, dengan Pak Burhan di sampingnya, tiba di tengah-tengah kerumunan. Warga desa mulai merasa penasaran, ada apa dengan kedatangan Rudy? Danu yang sudah merasa berada di puncak kemenangan mulai merasa gelisah. Di balik penampilan sederhana Rudy, ada sesuatu yang tak dapat ia tandingi. Rudy berjalan ke depan, mengambil mikrofon dan menghadap para tamu undangan. Danu, katanya dengan suara tegas, kau pikir kekayaan bisa membeli segala hal, tetapi cinta dan ketulusan tak bisa dibeli dengan uang. Suasana dalam ruangan itu tiba-tiba hening. Semua mata tertuju pada Rudy yang kini berdiri tegap, tidak terpengaruh oleh kemewahan yang ada di sekitar mereka. Dengan penuh keyakinan, Rudy melanjutkan, saya bukan datang untuk menunjukkan siapa yang lebih kaya, tetapi siapa yang memiliki hati yang lebih besar. Semua yang terjadi di desa ini, termasuk serangan terhadap keluarga Dina, adalah hasil dari tindakanmu yang sembrono. Saya datang bukan untuk berkompetisi, tetapi untuk menunjukkan bahwa yang paling penting adalah niat kita dan kejujuran dalam menjalani hidup. Danu yang merasa tersudut oleh kata-kata Rudy hanya bisa terdiam. Ia tahu bahwa ia telah salah langkah, tetapi tak tahu bagaimana harus merespons. Semua warga yang menyaksikan kejadian itu mulai menyadari bahwa Rudy benar-benar memiliki segalanya yang tak bisa dibeli dengan uang. Dalam kesunyian yang mencekam, Danu pun akhirnya mengalah, meninggalkan pesta dengan malu. Namun, meskipun Danu pergi, cerita belum selesai. Ketegangan di desa masih terasa, dan semua orang tahu bahwa ujian sejati belum berakhir. Rudy dan Dina kini berhadapan dengan kenyataan bahwa meskipun mereka telah memenangkan pertempuran ini, mereka masih harus menghadapi tantangan besar di depan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka benar-benar bisa hidup bahagia tanpa gangguan lagi? Semuanya masih harus terungkap. Kebahagiaan yang baru saja ditemukan oleh Rudy dan Dina ternyata tak berlangsung lama. Desa Karangjati yang seharusnya merayakan cinta mereka, kini kembali diliputi ketegangan. Danu yang merasa harga dirinya diinjak-injak di depan seluruh warga, tidak bisa menerima kekalahan begitu saja. Ia merasa bahwa dunia ini masih miliknya, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya begitu saja, terutama Rudy. Kebanggaan dan ambisinya yang tinggi mendorongnya untuk merencanakan balas dendam yang lebih besar. Malam itu, setelah Rudy dan Dina merayakan pertunangan mereka, suasana desa tampak sunyi. Namun, di balik bayang-bayang malam, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Danu, bersama dengan beberapa anak buahnya, mulai menyusun rencana untuk menekan Rudy dan keluarganya. Mereka tahu bahwa Rudy memiliki kekuatan besar, namun mereka merasa bahwa Rudy perlu diberi pelajaran. Di tengah keramaian desa yang semakin tampak damai, Pak Burhan, asisten setia Rudy, mulai merasakan adanya gelagat buruk. Ia sudah lama mengenal Danu, dan tahu betul bahwa pria itu tidak akan berhenti sampai ia mendapat apa yang diinginkan. Pak Burhan segera memberitahu Rudy tentang apa yang tengah terjadi, tetapi Rudy hanya bisa terdiam. Ia tahu bahwa Danu bukan orang yang mudah dilawan, tetapi ia juga tidak ingin menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah ini. Ini sudah cukup, Pak Burhan, ujar Rudy dengan tenang. Aku percaya, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Keesokan harinya, berita buruk mulai menyebar di desa. Toko kecil milik Pasaman dilempari batu, dan sepeda motor milik salah seorang warga yang mendukung Rudy juga disiram oli. Tak hanya itu, rumah Rudy yang terletak di pinggir desa juga menjadi sasaran. Semua ini dilakukan dengan cepat dan diam-diam, tanpa ada yang tahu siapa pelakunya. Dina yang mulai merasa gelisah bertanya kepada Rudy,
Kenapa semua ini terjadi? Mas? Apakah karena aku? Rudy mengangguk perlahan. Ini semua karena aku. Danu tidak terima dengan pilihanmu. Tetapi aku tidak akan membiarkan ketakutan menguasai kita. Kita harus tetap sabar, Dina. Meskipun Rudy mencoba untuk tenang, ia tahu bahwa ujian yang ia hadapi semakin berat. Ketegangan semakin meningkat, dan ia mulai merasakan bahwa bukan hanya hatinya yang diuji, tetapi juga keselamatan orang-orang yang ia cintai. Pada malam yang penuh ketegangan itu, Rudy mendapat informasi dari Pak Burhan bahwa Danu telah mengatur sesuatu yang lebih besar. Danu berencana untuk melibatkan seluruh warga desa dalam rencananya, dengan tujuan memaksa Rudy dan Dina untuk mundur. Rudy tahu bahwa malam ini adalah malam yang menentukan. Pak Burhan, besok saya akan berbicara dengan warga, kata Rudy dengan tekad. Saya tidak bisa membiarkan semua ini terus berlanjut. Saya akan ungkapkan semuanya. Keesokan harinya, suasana desa menjadi tegang. Warga berkumpul di balai desa untuk mendengarkan pengumuman dari Rudy. Semua mata tertuju padanya, menunggu apa yang akan ia katakan. Rudy berdiri di depan mikrofon sederhana, mengenakan pakaian yang tetap sederhana, tetapi sorot matanya penuh dengan keyakinan. Dina duduk di barisan depan bersama Pak Burhan dan Bu Marni, menatap Rudy dengan penuh harapan. Rudy menghela napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. Saya tahu banyak dari kalian yang masih penasaran dengan siapa saya sebenarnya. Tetapi yang lebih penting, saya ingin kalian tahu bahwa saya bukan datang ke sini sebagai pengusaha kaya. Saya datang sebagai seseorang yang mencari cinta yang tulus. Warga mulai terdiam. Mereka tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi, tetapi mereka bisa merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Rudy. Rudy melanjutkan, nama saya adalah Hendra Wijaya Kusuma. Saya adalah pemilik grup Kusuma Sentosa di Jakarta. Saya datang ke desa ini bukan untuk pamer kekayaan, tetapi untuk mencari seseorang yang bisa mencintai saya apa adanya, bukan karena harta. Suasana di balai desa mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada Rudy, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Dina terkejut, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria yang selama ini ia anggap sederhana, ternyata memiliki segalanya. Sari, aku datang bukan untuk memaksa kamu, tetapi untuk menunjukkan bahwa cinta itu tidak harus bergantung pada kekayaan. Aku mencintaimu karena ketulusanmu, karena hati yang baik yang kamu miliki. Ujar Rudy, menatap Dina dengan penuh kasih. Danu, yang hadir di tengah kerumunan warga, merasa seperti disambar petir. Wajahnya memerah karena amarah. Tidak mungkin. Semua ini tidak adil, teriak Danu. Namun, Rudy tetap tenang. Danu, saya tidak akan melawanmu dengan kekerasan. Saya percaya bahwa siapa yang berbuat zalim, akan menuai akibatnya, ujar Rudy dengan tegas. Saat itu juga, Danu merasa harga dirinya dihancurkan di depan semua orang. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Rudy, yang ia anggap remeh, ternyata memiliki segalanya. Tanpa sepatah kata pun, Danu membanting kotak seserahan yang ia bawa dan keluar dari balai desa dengan langkah kasar. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu mulai bergumam. Beberapa mulai tersenyum, sementara yang lain merasa terharu melihat ketulusan hati Rudy yang telah terbukti. Di sisi lain, Pak Burhan menatap Rudy dengan rasa bangga. Saya bangga denganmu, Nak. Tidak banyak orang yang punya keberanian untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, katanya dengan penuh kebanggaan. Namun, meskipun segala sesuatu tampak berakhir dengan baik, ketegangan belum berakhir. Danu yang dipermalukan di depan umum tidak akan menyerah begitu saja. Ia masih menyimpan dendam yang bisa memicu masalah lebih besar lagi. Ketegangan terus meningkat, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Rudy dan Dina dapat menjalani hidup bahagia? Apakah Danu akan kembali untuk membalas dendam? Semua itu masih menjadi tanda tanya besar, karena perjalanan mereka belum berakhir.